wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Hari ini tentunya kalian sudah siap untuk belajar, bukan? Sebelum belajar jangan lupa kalian siapkan alat belajarmu dulu. Nah, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar di tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Kita akan membahas yang pertama, kalimat tanya. Yang kedua, pembagian sebagai pengurangan berulang. Yang ketiga, gambar imajinatif. Hari ini, Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2. Di sekolah, Beni bertemu dengan teman-temannya. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Waktu istirahat tiba, mereka bermain di halaman sekolah. Nah, itu mereka. Kita lihat yuk bersama-sama. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut? Coba siapa yang bisa menjawab? Nah, mungkin yang pertama adalah bermain di halaman sekolah. Cerita yang cocok lagi adalah waktu istirahat tiba. Nah, anak-anak bisa mencari judul lain untuk gambar tersebut. Nah, coba kalian buat 5 pertanyaan tentang gambar tadi. Nah, anak-anak, sebelum kalian mencoba membuat kalimat tanya, kalian harus memperhatikan dulu apa itu kalimat tanya dan bagaimana kalimat tanya itu disertai dengan kata-kata tanya. Nah, mari kita simak penjelasannya bersama-sama di pembahasan yang pertama, yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berupa pertanyaan dan bertujuan untuk meminta atau mendapatkan jawaban dari seseorang. Ciri-ciri kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. 2. Pada umumnya diawali dengan kata tanya, seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Dan yang ketiga, sering juga kata tanya tersebut diakhiri dengan akhiran kah, seperti apakah, bagaimanakah, mengapakah, siapakah, kapankah, di manakah, berapakah. Fungsi kata tanya apa berfungsi menanyakan sesuatu keadaan atau perbuatan. Contoh kalimatnya adalah apa yang sedang mereka kerjakan. Yang kedua, kata tanya siapa. Fungsinya adalah menanyakan seseorang. Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata siapa. Siapa saja yang ikut lomba? Kemudian kata tanya yang ketiga yaitu mengapa. Fungsinya adalah menanyakan sebab atau alasan. Contoh kata tanya yang menggunakan kata mengapa. Mengapa kamu tidak ikut bermain bersama kami? Yang keempat, kata tanya bagaimana. Fungsinya adalah menanyakan cara atau proses. Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Kemudian yang kelima, kata tanya kapan. Fungsinya adalah menanyakan waktu terjadinya. Contoh, kapan kita akan berlibur? Yang keenam,
Di mana, ke mana, dari mana. Fungsinya adalah menanyakan tempat. Contoh kalimat tanyanya adalah, di mana kau simpan buku itu? Yang ketujuh, kata tanya berapa. Fungsinya adalah untuk menanyakan jumlah. Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya berapa, yaitu berapa ekor ayam yang ada di kandang. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan mengenai kalimat tanya, tentunya kalian sudah dapat membuat sebuah kalimat tanya atau beberapa kalimat tanya dari gambar tadi. Nah, kita sama-sama membuat kalimat tanyanya ya. Yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita mencoba membuat kalimat tanya dengan melihat gambar. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, kita harus melihat gambar yang akan kita buat pertanyaannya. Nah, di sini kita lihat ada 3 anak sedang bermain lompat tali. Kita dapat membuat pertanyaan dari gambar ini dengan menggunakan kata tanya apa. Apa yang sedang dilakukan Siti? Ya, Siti sedang bermain lompat tali. Nah, dari gambar ini kita masih dapat membuat satu pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang sedang bermain lompat tali? Di sini ada 3 anak yang sedang bermain lompat tali. Kita sebut saja Siti, Tiur, dan Lani. Jadi, yang sedang bermain lompat tali adalah Siti, Tiur, dan Lani. Kemudian kita lihat gambar berikutnya yang akan kita buat pertanyaan. Ada 3 anak sedang bermain estafet air. Kita dapat membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara Dayu bermain estafet air? Ya, jawabannya Dayu bermain estafet air dengan cara menaruh air di dalam botol, kemudian dipindahkan dengan atau melalui kepala. Kemudian gambar berikutnya yang dapat kita buat pertanyaan adalah, nah, di sini ada Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Nah, kita dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya berapa. Berapa anak yang sedang bermain kelereng? Ada berapa anak? Ya, ada 3 ya. Beni, Edo, dan Udin. Nah, kemudian yang terakhir kita membuat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Di mana anak-anak bermain? Di mana anak-anak? Ya, mereka bermain di belakang sekolah atau di halaman sekolah. Nah, mudah bukan kalian bisa membuat pertanyaan yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian sekarang kita baca teks tentang bermain di halaman sekolah dengan lancar dan intonasi serta lafal yang tepat. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, anak-anak, setelah kita bersama-sama membaca teks bacaan bermain di halaman sekolah, nah kalian bisa membuat beberapa pertanyaan dari bacaan tersebut. Nah, selamat mencoba di buku tema 2 halaman 114. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu pembagian merupakan pengurangan berulang. Kita dengarkan dan kita perhatikan sama-sama penjelasannya.
Nah, anak-anak, sekarang mari kita sama-sama membaca teks percakapan berikut. Bagaimana ya cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi. Setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, anak-anak, kalian harus ingat. Pertama, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga harus ingat bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, kita harus membuat kalimat pembagiannya dulu. Ya, bentuk pembagiannya adalah 8 gelas air dibagi 2. Nah, kemudian kita menyelesaikannya dengan pengurangan berulang. Berarti 8 kita kurangi 2 sampai hasilnya 0. Ya, kita lihat dulu. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi sudah 0 ya anak-anak. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hitung ada berapa kali pengurangan yang sudah dilakukan. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti karena terdapat 4 kali pengurangan, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalimat matematikanya adalah pengurangan berulang 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi masing-masing orang membawa 4 gelas air. Kemudian contoh berikutnya adalah ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Bentuk pembagiannya adalah 18 bola bekel dibagi 6. Ya, jadi 18 bekel dibagikan kepada 6 orang. Jadi bentuk pembagiannya 18 dibagi 6. Kemudian pengurangan berulangnya adalah 18 kita kurangi dengan 6 sampai hasilnya 0. Baik, kita mulai menghitung. 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 dikurang 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Ya, sudah 0 anak-anak. Setelah itu, kita hitung ada berapa kali pengurangan yang dilakukan sampai 18 ini menjadi 0. Ya, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kali pengurangan. Karena terdapat 3 kali pengurangan, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kalimat matematikanya adalah pengurangan berulang 18 dikurang 6
dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sama artinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi, masing-masing orang mendapat 3 bola bekel. Untuk 2 soal berikutnya, kalian bisa mencoba sendiri di rumah ya. Pasti kalian bisa. Nah, kita ke contoh berikutnya. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. 1, 4 dibagi 2. Maka bentuk pengurangan berulangnya adalah 4 kita kurangi dengan 2 sampai hasilnya 0. Kita lihat 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kita lihat ada berapa kali pengurangan? 1, 2. Karena 4 dibagi 2 mengalami 2 kali pengurangan, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, 8 dibagi 4, kita melakukan pengurangan berulang dengan mengurangkan 8 dengan 4 sampai hasilnya menjadi 0. 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Karena ada 2 kali pengurangan, kita lihat 1, 2. Jadi, 8 dibagi 4 adalah 2. Ayo berlatih, lanjutkan mengerjakan soal nomor berikutnya ya. Nomor 3 sampai 5 dari buku tema 2 halaman 119. Nah, kemudian kita lihat cara pembagian dengan menggunakan tabel. Kalian ingat bahwa pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Ya, 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kita dapat menyelesaikannya dengan pembagian cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita kurangi 6 dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3. Dikurang 3 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan? Ya, 1, 2. Sehingga 6 dibagi 3 karena mengalami 2 kali pengurangan, hasilnya adalah 2. Nah, kita dapat mengisi titik-titik ini dengan angka 2. Kemudian yang kita bisa kerjakan lagi dengan cara pengurangan berulang, yaitu 15. 15 dibagi 3 sama dengan 15 kita kurangi 3 sampai hasilnya 0. 15 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat ada berapa kali pengurangan sehingga 15 ini menjadi 0. Ya, kita hitung sama-sama ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kali pengurangan. Maka titik-titik ini bisa kita isi dengan 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kalian ingat lagi bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, kalau ini adalah tabel ini adalah pembagian 3, maka kebalikannya adalah perkalian 3. Kalian ingat 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kebalikannya dengan pembagian 3. Nah, kita lihat 1 dikali 3 sama dengan 3, maka pembagiannya adalah kita sebut dari hasilnya dulu ya. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. Kebalikannya bukan?
Nah, kemudian yang kedua, kebalikan dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Kebalikannya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Kebalikannya adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kebalikannya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian perkalian 5 dikali 3 sama dengan 15. Bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat di sini titik-titik dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini hasilnya 3. Maka kita cari dari pembagian 3 yang hasilnya 3 yang mana anak-anak? Ya, yang ini dia. Nah, maka untuk mengisi titik-titik yang di depannya adalah 9. Nah, kita dapat mengisinya dengan angka 9. Kemudian berikutnya, titik-titik dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kita lihat saja urutannya setelah 9. Berapa? Ya, 12. Jadi, kita bisa masukkan di sini 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, mudah bukan? Kalian pasti bisa mengerjakannya. Ayo berlatih, kalian lanjutkan ya soal nomor 3 sampai dengan nomor 6 dari buku tema 2 halaman 120. Selamat mencoba. Baiklah anak-anak, sekarang kita ke materi yang ketiga yaitu gambar imajinatif. Kalian tentu masih ingat bukan apa itu gambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif itu adalah gambar berdasarkan khayalan atau imajinasi kalian. Gambar imajinatif. Kalian masih ingat dengan apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif itu adalah menggambar berdasarkan khayalan atau imajinasi kalian. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah sebuah gambar imajinatif yang menyerupai gambar buku. Nah, sebelum kalian menggambar, tentunya kalian harus menyiapkan alatnya. Apa saja yang perlu kalian siapkan? Yang pertama tentunya kertas atau buku gambar. Kemudian yang kedua, pensil. Pensil ini digunakan untuk membuat sketch gambar imajinatif. Kemudian yang ketiga, kalian harus menyiapkan penghapus. Tujuannya atau kegunaannya jika kalian salah dalam membuat gambar imajinatif, kalian masih bisa menghapus dengan menggunakan penghapus. Alat yang keempat dan kelima coba kalian isi sendiri ya. Tentunya kalian pasti bisa. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.